106 di Endless Smart Energy. Selamat pagi Smartizen semua. Pokoknya hari ini seperti biasa di antar pagi temenin bareng Gifar sampai jam 10 nanti. Jadi kamu jangan kemana-mana ya, tetap stay tune terus dengerin 106 di Tirta Smart Energy. Ya Smartizen, di tanggal 9 Maret ini ternyata ada hal yang diperingati ya, yaitu ada peringatan Hari Musik Nasional Smartizen di tanggal 9 Maret 2021 ini, yang mana mungkin pastinya si Hari Musik Nasional sudah diperingati sebelumnya gitu ya. Dan awalnya tuh sebenarnya dari tahun berapa sih? Nah, penasaran kan lo? Nih gue tahu nih ya. Jadi setiap 9 Maret ditetapkan sebagai Hari Musik Nasional. Ini melalui keputusan Presiden atau Kepres nomor 10 tahun 2013 yang disahkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada saat itu. Ya, keren juga Pak SBY ini ya. Dan sebelumnya Ibu Megawati Soekarno Putri ini telah lebih dahulu merencanakan adanya Hari Musik Nasional pada 10 Maret 2003 dengan ditandai pemencetan tombol situs resmi Persatuan Artis Penyanyi Pencipta Lagu dan Penata Musik Rekam Indonesia atau PAPRI. Ya. Dan diketahui juga Hari Musik Nasional ditetapkan pada 9 Maret sebagai peringatan hari lahir W. Rudolf Supratman, yang mana beliau adalah pencipta lagu dari Indonesia Raya, lagu kebangsaan kita semua ya. Walaupun tanggal lahir pencipta lagu Indonesia Raya itu masih diperdebatkan sebenarnya katanya tuh. Jadi kenapa ditetapkan 9 Maret? Katanya hari ini bertepatan dengan hari lahirnya W.R. Supratman tadi ya. Ya walaupun masih ada perdebatan gitu sebenarnya tanggal berapa akhirnya. Ya nggak apa-apa, yang penting Hari Musik Nasional memiliki hari sendiri gitu ya. Maksudnya jadi diperingati sebagai hari di Indonesia yang apa ya, yang resmi gitu ya. Karena ini salah satu dari Kepres juga tuh ya dikeluarkan, yang keren juga sih. Mungkin ini adalah salah satu bentuk apresiasi buat para penggiat musik di seluruh tanah air ya. Salah satunya juga mungkin ini adalah apresiasi kepada W.R. Supratman yang sudah memberikan inspirasinya, buah pemikirannya untuk dijadikan lagu Indonesia Raya yang akhirnya sampai sekarang jadi lagu kebangsaan Indonesia. Itu dia Smartizen. Jadi Gifar di antar pagi mengucapkan selamat Hari Musik Nasional, selamat bermusik. Smartizen, terkait konflik yang sedang terjadi di Myanmar ya. Ada 5 perusahaan media di Myanmar yang dicabut izinnya oleh pemerintah setempat karena kelima media tersebut dinilai aktif memberitakan kudeta militer tuh Smartizen. Dan dilansir dari Reuters, kelima perusahaan ini yakni Mizima, Myanmar Now, 7 Day, DVB, dan Hit Media. Ini diketahui kelimanya aktif meliput kudeta sejak awal bulan lalu. Dan aksi protes terhadap kudeta yang dilakukan junta militer untuk menggulingkan Aung San Suu Kyi pada 1 Februari semakin gencar di Myanmar netizen. Ratusan ribu orang turun ke jalan dan terlibat bentrok dengan petugas keamanan. Terakhir 2 demonstran anti kudeta di Myanmar kembali tewas setelah menerima tembakan pada Senin 8 Maret kemarin. Yang mana aksi protes hari ini dilakukan di tengah kampanye mogok massal yang digaungkan sehingga toko-toko, pabrik dan bank ditutup di kota utama Yangon. Itu dia Smartizen. Waduh, nggak beres-beres ini ya konfliknya di Myanmar. Ya kita berdoa aja semoga ketemu jalan keluarnya gitu ya, ketemu jalan tengahnya. Dan juga semoga nggak ada korban lagi para demonstran yang harus meregang nyawa gitu ya. Karena apapun yang terjadi pasti keluarganya menunggu di rumah gitu ya. Jadi ya kita sama-sama berdoa aja semoga konflik ini cepat berlalu, nggak ada satu belah pihak yang dirugikan atau apapun ya. Jadi bisa ketemu jalan keluarnya, jadi biar bisa sama-sama enak gitu ya. Dan yang paling penting itu sih, semoga nggak ada jatuh korban lagi ya. Smartizen, jadi Polres Metro Tangerang Kota ini menangkap pelaku pembuangan bayi di tempat pembuangan sampah di Kampung Gembor, Kecamatan Periuk, Kota Tangerang ya. Waduh. Dan pelaku perbuatan keji itu tak lain adalah ibu kandung dari bayinya sendiri.
yang berinisial EMD berumur 25 tahun yang tega menghabisi darah dagingnya karena merasa takut dan panik kepada keluarga atas perbuatan tersangka yang hamil hasil hubungan gelap. Ya itu konsekuensi gimana sih lu, aduh ya Allah. Dan Kapolres Metro Tangerang Kota Kombes Pol Deoniju De Fatima mengatakan perbuatan tidak bertanggung jawab itu dilakukan oleh tersangka terhadap bayi laki-lakinya dilakukan sendiri tanpa bantuan orang lain, ya. Dan pelaku membunuh darah dagingnya sendiri dengan cara menekan dada sang bayi sebanyak 2 kali lalu mencekik leher korban kurang lebih 10 detik. Aduh, ya Allah, linu amat bacanya. Ya, dan menurut keterangan polisi setelah memastikan korban meninggal, kemudian tersangka membungkus jasad korban menggunakan kain, kemudian dimasukkan ke dalam kantong plastik. Dan atas perbuatannya ini tersangka dijerat dengan pasal pembunuhan berencana dan pasal perlindungan anak dengan ancaman penjara maksimal 15 tahun. Tuh kan, Smartizen, jadi buat lo semua yang belum siap ataupun belum bisa menerima konsekuensinya, janganlah melakukan hal-hal yang di luar batas norma ya sama kayak ini nih, salah satunya ibu di Tangerang ini nih ya, yang tega membunuh anaknya, membuang bayinya ke tempat pembuangan sampah karena bayinya hasil hubungan gelap. Itu dia Smartizen, itu semoga ini jadi pelajaran ya, beritanya jadi pelajaran buat kita semua kalau segala sesuatu tuh harus ada konsekuensinya, yang mana itu konsekuensi ya sebab akibat ya, otomatis ya, itu dari apa yang lo, kalau kata peribahasa sih, apa yang lo tuai, apa yang lo tanam itu yang lo tuai gitu ya. Jadi kalau lo nggak mau konsekuensinya buruk, makanya nggak usah ngelakuin hal-hal yang buruk. Itu aja Smartizen ya. Wah, ini keren banget sih kalau ini Smartizen ya. Ini sangat mengharumkan nama Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sih. Keren. Big applause for mahasiswa teknik Untirta ya, yang memenangkan gold medal di perlombaan internasional, yang mana ini perlombaannya dalam kejuaraan inovasi dan penelitian startup ya. Keren. Yang diselenggarakan di Turki pada tanggal 27 Februari 2021 secara daring. Nah, kejuaraan bergengsi tingkat internasional tersebut diikuti oleh 23 negara dan 731 tim. Wis. Dan Rektor Utama Profesor Dr. Haji Fatah Sulaiman MT sangat berbangga dengan capaian prestasi ini. Prof Fatah menambahkan capaian ini merupakan bukti mahasiswa Untirta dapat bersaing di tingkat internasional dan menunjukkan dirinya mampu dan layak berkompetisi dengan negara-negara yang notabene lebih maju dari Indonesia. Dan mahasiswa Fakultas Teknik yang berhasil mendapatkan gold medal tersebut adalah Rizka, Hoirunisa, dan juga Berliana. Mereka bertiga tergabung dalam satu tim yang dipimpin oleh Rizka. Rizka ini sempat menceritakan awal mula mengikuti kejuaraan tersebut. Katanya karya ilmiah yang ia dan tim kirim untuk dilombakan berjudul Pro Collagen atau Propolis Collagen Hand and Body Lotion, Innovation of collagen-based lotion products as an effort to use hundreds of waste tons of Black Nile tilapia fish skin. Waduh, belibet nggak tuh lidah gua pagi-pagi udah blabi dulu. Panjang juga ya judulnya ya. Iya. Dan karya ilmiah itu berisi tentang pemanfaatan limbah kulit ikan nila menjadi sebuah kolagen untuk meregenerasi sel kulit mati, melembutkan, melembabkan, dan juga anti-aging yang dicampurkan dengan hand and body lotion dari bahan alami khususnya untuk meremajakan kulit tangan dan juga kaki. Dan karya ilmiah ini juga merupakan kelanjutan dari karya ilmiah sebelumnya yang ia dan tim pernah kembangkan. Woi, sudahlah. Pokoknya sekali lagi selamat ya buat Untirta yang berhasil memenangkan gold medal di perlombaan internasional dalam kejuaraan inovasi dan penelitian startup tuh, yang mana berarti ini mereka mengalahkan 23 negara dan 730 tim lainnya gitu ya yang mengikuti ajang ini. Keren banget, ya ampun. Saya kapan bisa begitu ya Allah tolong. Smartizen, jadi ada sebuah mobil Yaris bernomor polisi T99999A yang mendadak mencuri perhatian warga net ya, karena mobil ini viral di media sosial manapun karena skujur bodi mobil tersebut menempel emas batangan hingga berlian. Ya Allah.
ini mah ya gimana ya aduh nggak tahu juga ya orang apa motivasinya gitu ya. Dan pemilik mobil unik tersebut bernama Sugandi Natanegara, warga Kampung Karkok, Desa Jatiragas, Kecamatan Patok Besi, Subang. Ia merupakan pemilik Panti Putra Galunggung yang berkegiatan rehabilitasi kejiwaan dan juga pencandu narkoba. Menurut Encep Hasan Basri, orang kepercayaan si pemilik mobil tersebut ditempel emas perhiasan karena menyalurkan hobi. Iya boleh. Ia menjelaskan bahwa ini adalah hobi pribadi, tidak mengangkut apalagi melanggar peraturan ya. Hobi ini sama dengan raja di Arab Saudi yang mengkoleksi mobil emasnya, jadi seperti itu katanya. Sama ini pokoknya cuma hobi aja, nggak ada unsur apa-apa gitu ya. Dan jika dilihat bagian luar mobil tersebut nampak perhiasan mulai dari berlian, batu akik, uang emas, terus koin hingga emas yang menempel di sekeliling mobil tersebut. Pemilik mobil mengaku tidak mengetahui jumlah pasti berlian, batu akik atau emas yang ditempel. Aduh gimana ya? Ya terserah sih, kalau hobi ya terserah ya. Kalau hobi kan bebas, kita nggak bisa ngatur hobi orang gitu ya. Tapi kalau misalkan kayak gini kan namanya kriminalitas kan ada aja tuh ya, apalagi di jalanan. Takutnya nanti ada sesuatu yang amit-amit jangan sampai kejadian lah ya. Takutnya apa diapain gitu mobilnya, apa nggak tahu lah, pokoknya hal-hal yang buruk aja. Jangankan semobil-mobil zaman dulu aja, anak-anak kecil perkara titik jazz aja dicongkel, apalagi ini semobil-mobil. ya gimana ya, udah sekali lagi kalau hobi mah susah ya. Reason seperti biasa udah jam 8 ini, waktunya gue ngomongin sesuatu ya, ngobrolin sesuatu. Kalau kemarin gue ngomongin soal kenapa banyak banget YouTube akun Indonesia yang kena hack gitu ya, youtuber Indonesia yang kena hack. Dan sekarang gue mau ngobrolin soal musik alias konser musik ya. Siapa yang udah kangen banget sama konser musik? Gue salah satunya sih. Gara-gara pandemi ini nggak bisa nonton, berarti udah setahun nih kita nggak nonton musik secara live gitu. Secara langsung kan kalau pandemi banyak virtual gitu ya. Nggak ada tuh konser musik yang diselenggarakan secara live, kecuali waktu itu ada drive-in konser gitu ya. Jadi nontonnya dari mobil gitu, masih inget banget tuh waktu Kahitna tuh yang mereka tampil ditontonin mobil-mobil terus singelongnya dengan klakson tuh. Lucu juga sih itu ya, menarik gitu ya. Tapi sebelum masuk ke sana gue mau nyapa-nyapa dulu buat Smartizen yang mungkin baru aja mau berangkat kerja gitu ya, hati-hati di jalan. Terus juga yang udah di kantor, semangat bekerjanya. Semoga hari ini seperti biasa menyenangkan ya, nggak ada atasan yang ngomel-ngomel. Pekerjaan kamu beres dengan cepat ya, dengan aman semuanya. Pokoknya mood kamu hari ini baik lah ya, entah itu yang di kantor ataupun WFH gitu. Dan ya mungkin baru aja mau sarapan, selamat makan. Jangan cepet-cepet makannya, biasa aja, santai aja, ntar keselak ya. Dan ngomong-ngomong soal konser musik ini ya, jadi kemarin ada para pekerja seni dan juga pelaku konser ini yang mengirim surat terbuka untuk Presiden Joko Widodo nih ya. Jadi pekerja seni dan pelaku konser menyampaikan surat terbuka untuk Presiden Jokowi. Dan vaksinasi COVID-19 terhadap masyarakat sedang berjalan per 2 Maret, yang mana vaksinasi COVID-19 tahap kedua ini di Indonesia telah mencapai 1.047.288. Melihat hal tersebut, Kiki Aulia Ucup selaku dia sih apa ya, bisa dibilang kayak founder Synchronize Fest gitu ya. Ini bergerak di yang mana dia bergerak di bidang event ya secara luasnya gitu dan konser. Ini menyampaikan surat terbuka terhadap Presiden Joko Widodo mengenai perizinan kembali gelaran konser di Indonesia. Dan pernyataan dalam surat terbuka tersebut diawali dengan pernyataan mengenai dampak pandemi terhadap aktivitas berbagai event, betul banget, yang sangat berdampak parah ya. Dan dilanjutkan dengan permintaan pelaku konser kepada Presiden Jokowi agar diberikan izin untuk dapat kembali menggelar aktivitas event yang sudah 1 tahun tertunda karena pandemi COVID-19. Dan Ucup juga menyampaikan bahwa mengenai hal tersebut, dia dan pelaku konser tidak boleh tergesa-gesa dalam menggelar event maupun konser yang memungkinkan berkumpulnya banyak orang dalam satu tempat. Kata Ucup, katanya kami ingin memulai lagi, tetapi kami sangat ingin memulainya dengan hati-hati. Tergesa-gesa akan membuat terang yang mulai tampak
bisa padam kembali karena kecerobohan. Betul banget tuh ya. Sangat bijak sekali Ucup ini, Bapak Ucup nih ya. Dan dengan kembali digelarnya event maupun konser, Ucup berharap dapat mendukung pemerintah dalam mendorong perekonomian Indonesia. Nah, kalau menurut Smartizen gimana nih? Setuju gak sih kalau konser diadakan lagi saat COVID-19 atau udah ada vaksinnya gitu ya? Pokoknya hari ini gue bakal bahas soal konser-konser dimanapun itu ya. Jadi ada beberapa negara yang udah membolehkan konser tuh ya, ada yang udah menyelenggarakan konser di mana aja. Penasaran kan? Pokoknya gue sih berdoa ya, gue sih berharap semoga cepet-cepet di Indonesia ini vaksin segera didistribusikan, dibagikan kepada seluruh masyarakat Indonesia biar cepet-cepet juga ada konser gitu, karena gue udah kangen banget, gue pengen banget nonton konser secara live gitu, virtual teh asa aneh gitu nontonnya, nggak sih Smartizen? Ya Smartizen, kalau di Indonesia kita masih berjuang nih ya untuk mendapatkan izin untuk mengadakan event atau konser kembali, event ya, izin mendapatkan izin kembali ya. Tapi di luar sana, di negeri-negeri, di negara-negara lain ini udah ada negara yang sudah melangsungkan konser musik Smartizen. Jadi ada beberapa negara yang sudah melakukan hal tersebut ya. Mungkin ini sejalan juga dengan apa yang mereka lakukan di sana gitu ya. Maksudnya kasus COVID-19 di sana tuh bisa dikendalikan, maka dari itu si konser bisa dilaksanakan di negara tersebut. Yang pertama ada di China ya, padahal virusnya pertama dari sini nih kan. Doi udah mulai bikin konser aja tuh. Jadi ribuan orang menghadiri festival musik di Wuhan lagi kan tempatnya. Ini setelah pemerintah daerah yang disebut-sebut sebagai tempat awal mula virus Covid itu mencabut status lockdown ya. Nah, digelar di Wuhan Maya Beach Water Park. Festival tersebut menawarkan penampilan DJ yang dapat dinikmati sambil bersantai di kolam renang. Cah, gila lu udah santai-santai aja lu. Ini kita nih lagi pusing-pusingnya gara-gara adalah ya. Jadi NMI melaporkan bahwa pihak penyelenggara memang mengklaim bahwa jumlahnya pengunjung taman bermain itu dibatasi hingga 50% dari kapasitas seharusnya. Walaupun begitu, warganet menganggap penerapan protokol kesehatan lainnya tetap penting. Tapi penyelenggara tetap berdalih bahwa pemerintah setempat sudah mencabut status lockdown pada April lalu. Nah, itu ketika tidak ada kasus infeksi virus Covid baru sejak Mei. Selain itu juga sekitar 9,9 juta warga di Wuhan sudah menjalani tes Covid dan hasilnya negatif. Pemerintah pun tak melarang perkumpulan dalam jumlah besar di Wuhan. Dan akhirnya boleh tuh ya kan, makanya boleh tuh adanya konser musik DJ di kolam renang. Enak banget ya, seneng banget tuh, gue mah pengen ada konser lagi maksudnya. Yang kedua ada Israel ya. Di Israel ini sebuah panggung musik yang dihadiri hampir 3.000 penonton berhasil digelar ya pada 21 Mei lalu. Dan cerdiknya, acara massal yang sedianya dilarang selama situasi masih belum kondusif ini digelar dengan dalih aksi solidaritas bagi para musisi dan pekerja industri musik di negara tersebut. Waduh, ini mah kucing-kucingan kalau gitu ya, bukan dibolehkan ya kalau ini ya. Jadi dari Alternative Press ini ya, acara bertajuk Behind the Scenes and Assembly of Solidarity ini sejatinya bertujuan untuk mendesak kembali konser musik live yang menjadi sumber pendapatan para musisi. Iya sih emang sih. Ya namanya juga lagi pandemi kayak gini, sebenarnya semua kena dampaknya. Tapi pas new normal ini ada beberapa bagian atau beberapa ya pokoknya ada beberapa pihak yang masih saja sulit gitu ya untuk bisa mendapatkan keuangannya, mungkin ekonominya gitu ya di masa pandemi ini. Karena salah satunya yang terkena dampaknya walaupun udah new normal ini adalah si para pekerja event musik tadi gitu ya, para pekerja musik, terus juga vendor-vendor sound, vendor panggung segala macam itu tuh kan terkena banget gitu dampaknya. Event-event yang biasanya dilakukan di outdoor ini nggak bisa lagi karena memang lagi masa pandemi juga ya. Dan yang terakhir ada Selandia Baru ya, yang bisa banget bikin dunia cemburu tuh ya, gitu. Karena
Mereka ini menutup tahun 2020 dengan menggelar festival tahunan Rhythm and Vines di Gisborne pada 29 sampai 31 Desember dengan menghadirkan total 20.000 penonton tuh. Ya ampun, kita tahun baru disuruh di rumah aja doi, pesta-pesta, ya Allah. Enak bener ya. Jadi menurut laporan IQ Reports, pada edisi ke-18 Festival Musik dan Berkemah ini tidak diterapkan protokol kesehatan. Nah tuh, tidak diterapkan loh. Kita harus menerapkan, mereka tidak diterapkan ya. Jadi para penonton berpesta menyambut tahun baru seperti tahun-tahun sebelumnya. Sebenarnya ini bukan pertama kalinya Selandia Baru mengadakan konser di tengah pandemi Covid. Tercatat mereka sudah mengadakan konser sejak bulan Juli lalu, yaitu konser musisi LAB yang tiketnya sold out ya, terjual habis. Jadi sejak itu pemerintah Selandia Baru memberikan izin kepada promotor dan musisi untuk mengadakan konser. Salah satunya ada Bini, penyanyi yang sedang populer juga, berkesempatan mengadakan konser tunggal di negara tempat tinggalnya tersebut. Wah, Selandia Baru lebih oke lagi nih. Ya itu tadi ya. Kalau Israel sih kucing-kucingan ya. Kalau Cina sama Selandia Baru nih emang kasus Covid-nya sudah bisa dikendalikan ya. Kalau Cina tadi 9,9 juta warganya udah dites Covid dan hasilnya negatif. Makanya pemerintah mengizinkan. Terus juga kalau Selandia Baru ya, memang kalau Selandia Baru tuh emang salah satu negara yang berhasil untuk mengendalikan penyebaran virus COVID-19 di negaranya. Jadi emang di saat semua udah maksudnya apa? Di saat semua lagi pusing-pusingnya gitu ya, korban COVID-nya banyak banget, Selandia Baru nih seminim-minimnya gitu. Malah waktu itu sampai 0 gitu kasusnya, nggak ada sama sekali gitu. Emang keren banget nih Selandia Baru nih. Ya, mungkin pemerintah Indonesia bisa berkiblat ke Selandia Baru gitu ya, bagaimana caranya mengendalikan segala macam. Mungkin sharing aja gitu ya kan, biar ya intinya cepet konser ada lagi gitu. Gue mah pengennya ya Allah ya, aduh. Tadi udah gue kasih tahu ada negara-negara mana aja yang udah melaksanakan konser secara offline atau secara live gitu ya, nggak virtualan lagi. Karena memang ketika di masa pandemi seperti sekarang ini, konser-konser itu hanya bisa dilakukan secara virtual ya. Tapi nggak cuma virtual sih, ada lagi yang lain gitu, kayak salah satunya si apa yang tadi gue bilang ada drive-in juga, itu konsernya live tapi ya kamu harus nontonnya di mobil, nggak bisa keluar gitu ya. Dan sekarang gue ngasih tahu nih ada cara super unik para musisi, para penggiat musik, para penggiat konser saat berkarya, saat physical distancing ya. Yang pertama itu konser virtual ya, tadi udah gue bilang. Yang mana konser virtual ini menjadi konser yang banyak banget digelar di masa pandemi COVID-19 ini ya. Jadi melalui layar dengan koneksi internet, warga bisa menonton musisi yang ingin ditontonnya. Dan beberapa musisi telah menggelar konser ini, misalnya aja kayak BTS, terus juga ada Asia Rising Forever dari AT Rising. Dan juga konser virtual ini gak jarang dimanfaatkan para musisi untuk menggalang dana juga tuh ya. Dan meski nggak dapat ditonton secara tatap muka, tapi lewat layar gitu, konser virtual ini cukup bisa mengobati kerinduan penggemar atau menjadi hiburan selama tetap di rumah aja. Dan musisi pun bisa tetap berkarya, mendapat penghasilan, atau bahkan bisa sampai menggalang dana tuh ya. Iya sih, konser virtual sih oke tuh ya. Yang kedua dari konser di apartemen. Ini baru tahu nih gue nih. Jadi bagi penghuni apartemen, balkon dapat dijadikan tempat konser atau menonton konser, yang mana hal ini pun telah dilakukan di berbagai negara. Oke. Di beberapa konser musik itu misalnya terjadi di Texas oleh musisi yang menggelar konser di depan apartemen. Pemain orkestra yang tampil di balkon atau di depan apartemen di Prancis pada awal 2020, atau DJ Willy Beretska di Miami yang memainkan musiknya di balkon apartemen pada akhir Maret 2020 tuh. Unik juga nih konser di apartemen ya. Iya juga sih, itu physical distancing juga sih kalau di apartemen ya. Jadi yang main di balkon, yang nontonnya di balkon juga ya. Iya, keren. Dan yang ketiga nih ada konser drive-in, yang mana mengusung konsep menonton konser di lapangan terbuka, tapi penonton berada di dalam mobil ya. Konser drive-in ini menjadi format baru konser yang tetap menerapkan physical distancing, yang mana konser drive-in ini salah satunya dilakukan Mats Langer pada Sabtu 25 April 2020 lalu di Aarhus ya.
Di hadapan mobil yang terparkir, musisi asal Denmark tersebut mengadakan konser. Ini bukan hanya menonton penampilan si musisi tersebut, penonton pun bisa berinteraksi dengan Langer melalui aplikasi Zoom. Wow, oke. Menarik juga ya. Dan bunyi klakson pun digunakan untuk mengganti tepuk tangan yang biasa dilakukan saat konser normal. Oh, keren. Jadi sebanyak 500 tiket habis terjual pada saat siapa? Langer ini konser ya. Ini keunikannya pun membuat konser itu ramai diperbincangkan di media sosial dan diikutin juga di Indonesia. Tuh ada beberapa konser yang dilakukan secara drive-in. Kalau ngomong soal penggalangan dana, ada juga tuh waktu itu ada YouTube-nya Ripple Magazine yang mana dia membuat sesuatu hal yang unik gitu, hal yang baru. Jadi dia ngundang bandnya dan juga krunya, yang mana si krunya kan yang namanya band itu kan pasti ada krunya, ada teknisi masing-masing, ada teknisi gitar, drum, ya pokoknya banyak lah ya di dalam si band itu. Nah yang diundang tuh 2 tuh band sama si krunya, dan yang main buat tampil itu krunya, yang mana di saat pas si krunya main itu kita bisa menyumbangkan dana kita, rezeki kita buat teman-teman kru band tersebut yang kena dampak akibat COVID-19 ini. Keren banget ya. Namanya tuh apa ya, lupa gua nama programnya. Pokoknya acara dari Ripple Magazine lah ya. Itu keren banget sih. Maksudnya itu hal yang baru gitu ya. Jadi untuk pertama kalinya si personil asli itu nontonin si krunya main live lagu mereka dibawain sama si krunya gitu. Itu seru sih ya. Itu dia Smartisan. Jadi walaupun di tengah pandemi kayak gini, ya mau gimana ya, kita pasti harus mencari jalan keluar gitu ya. Salah satunya si para penggiat konser atau musisi atau event ini ya. Jadi mereka mencari jalan keluarnya dengan melakukan berbagai macam inovasi seperti konser virtual, konser di apartemen, konser drive-in. Itu adalah salah satu ikhtiar ya dalam mencari rezekinya. Karena di tengah pandemi ini ya sekali lagi kita belum bisa melaksanakan konser secara live gitu ya. Aduh, mau sampai kapan? Coba ya, semoga aja secepatnya ya. Dan selain itu gue mau ngasih tahu ada fakta menarik konser dan festival musik setelah pandemi COVID-19. Jadi buat lu semua jangan kemana-mana nih, tapi gue mau muterin lagu dulu nih. Ada Tulus Labyrinth. Mungkin soal konser musik nih Smartisan. Gimana ya? Ya buat kamu yang mengidam-idamkan konser musik segera ada di Indonesia, ya sabar-sabarin aja dulu ya, karena memang belum ada titik cerahnya gitu ya. Semoga apa yang dilakukan oleh Kiki Aulia Ucup mendapat tanggapan dari Bapak Jokowi selaku Presiden Negara Republik Indonesia ini ya. Dan sekarang gue mau kasih tahu fakta menarik konser dan festival musik setelah pandemi COVID-19 nih ya. Jadi yang pertama ada tahun 2021 tetap ada rencana nih, katanya nih ada rencana konser ya kayaknya. Jadi sampai saat ini belum ada yang tahu pasti akan seperti apa tahun 2021 untuk industri musik ini ya, khususnya konser ini ya. Tapi para pekerja di dalamnya tetap harus bertahan. Oleh karenanya promotor-promotor musik ternama sudah membuat rencana nih ya. Jadi terlepas apakah tahun ini bisa terwujud atau tidak, kayaknya harus planningnya harus ada gitu ya, karena pengaruhnya bukan hanya terhadap penyelenggara tapi juga para pekerja industrinya. Begitu kata Dewi Gonta selaku Presiden Direktur PT Java Festival Production. Itu dia Smartisan. Dan yang kedua harus adaptasi ya. Dengan kondisi seperti sekarang, mau nggak mau emang promotor konser ataupun festival harus menyesuaikan diri tuh ya. Jadi salah satunya Prambanan Jazz Festival waktu itu ya, dan juga Anas yang sukses menggelar Prambanan Jazz 2020 secara hybrid. Ini bilang dengan adaptasi cara-cara baru mereka bisa menunjukkan kalau kondisi saat ini tidak membuat para promotor menyerah. Tuh, ya memang adaptasi itu emang kita harus mencari cara bagaimana konser tetap bisa dilaksanakan ya, entah itu dengan secara virtual atau secara drive-in tadi gitu ya, itu tetap bisa dilaksanakan gitu. Dan yang ketiga dibentuknya APMI ya. Kalau sebelumnya para promotor yang ada di Indonesia seperti bersaing dan saling menyembunyikan rencana,
ini nggak begitu setelah pandemi COVID-19 ya. Jadi sejumlah promotor musik justru bersatu untuk bisa saling menguatkan satu sama lain. Dengan dibentuknya Asosiasi Promotor Musik Indonesia atau APMI, ini diharapkan industri ini kedepannya bisa memiliki iklim persaingan yang lebih baik dan bisa bertahan di tengah kondisi pandemi COVID-19. Salah satunya seperti tidak lagi berebut venue, tanggal konser atau festival yang tidak berdekatan jika konser mengusung tema yang sama, dengan harapan penonton tak terpecah. Nah, ya kan, ada positifnya juga ternyata tuh ya. Jadi yang tadinya kayak saingan gitu ya, saling menjatuhkan, ini sekarang bersatu di bawah naungan APMI itu ya. Ya semoga setelah pandemi COVID-19 selesai gitu ya, dan konser musik kembali diizinkan untuk digelar gitu, si APMI ini nggak bubar juga. Maksudnya tetap lah ya, si para promotor di Indonesia ini saling bahu membahu untuk melaksanakan atau menggelar konser di Indonesia dengan sangat baik gitu. Itu dia Smart Citizen 3 fakta menarik setelah tentang konser dan juga festival musik setelah adanya pandemi COVID-19. Iya. Yes, Britney Spears criminal ya. Britney Spears bilang kriminal aja jadi merdu gitu ya, enak jadi dengarnya. Dan gue masih ngomongin soal konser musik. Ini ternyata ada deretan konser musik offline yang rencananya akan diadakan pada 2021 nih. Wah, ternyata ada ya Smartizen-nya. Coba di lock it dulu nih. Yang pertama ada City Live Event X Jakarta Konser X Naps Event. Event ini akan berlangsung pada 20 Maret 2021 yang akan menampilkan Nathan Good, Elliot Cantwell yang akan berlangsung di Fairmont SCBD. Nah, tiket konser tersebut akan dijual dengan harga 472.000 hingga 1.312.500. Tiketnya bisa kamu beli di rajakarcis.com. Info lebih lanjut bisa cek atau pantengin Instagram promotor yaitu naps.event Jakarta Konser atau @cityliveevent. Kayaknya sih nggak jadi nih ya, soalnya nggak mungkin sih di tengah pandemi kayak gini, apalagi di Jakarta nih. Maret ini lagi 10 hari lagian, 11 hari lagi. Kayaknya enggak deh, kayaknya nih di cancel atau di postpone gitu konsernya nih. Yang kedua ada Lauf How I'm Feeling World Tour. Ya, walaupun Lauf batal menyapa Jakarta pada 2020 lalu, pihak penyelenggara memastikan penggemar yang sudah memiliki tiket konser ini nggak perlu khawatir karena syarat masuk itu secara otomatis berlaku untuk gelaran tahun ini. Tuh. Jadi konser akan berlangsung pada 14 September 2021 yang berlokasi di Istora Senayan, Jakarta. Harga tiket mulai dari Rp1.825.667 hingga Rp2.950.000. Nah, kalian bisa beli tiketnya di www.traveloka.com. Dan kalau gua rasa sih ini juga bakal dipospon sih, walaupun masih September ya. Tapi nggak tahu juga. Semoga September udah aman tuh ya. Ya pokoknya buat kamu yang pengen tahu info lebih lanjutnya, lihat Instagramnya Lauf aja kali ya. Terus yang terakhirnya ada Boys Like Girls Come to Jakarta. Setelah ditunda pada 2020 kemarin, Sound Dive selaku promotor konser Boys Like Girls Comes to Jakarta, akhirnya konser ini akan terselenggara pada 20 September 2021 di Kuningan City Ballroom P7. Lagi-lagi gue belum bisa memastikan ini benar atau tidak, jadi atau tidak konsernya. Boleh dicek aja, dipantengin aja Instagramnya Boys Like Girls atau Sound Dive-nya selaku promotornya ya, Smartizen ya. Jadi buat kamu para penggemar dari Lauf, Boys Like Girls atau Nathan Good, Elliot Cantwell, dicek aja Instagram idola kamu masing-masing ya. Gimana perkembangannya, jadi atau tidak konsernya, kita tidak tahu. Yes, seperti biasa gue bakal ngasih rekomendasi film-film. Kali ini filmnya sesuai dengan tema yang kita obrolin tadi ya. Soal musik nih filmnya. Jadi buat lo semua para pencinta musik, para pecinta film juga, para pecinta keduanya, boleh banget langsung disaksikan. Jadi disimak aja nih ya. Gue mau ngasih rekomendasi film ya. Ada 3 yang bakal gue kasih tahu. Yang pertama ada Michael Jackson, This Is It. Film ini berisi tentang dokumentasi latihan dan persiapan Michael Jackson untuk konser yang bertajuk This Is It yang dijadwalkan akan dilaksanakan pada 13 Juli 2009. Tapi 18 hari sebelum tour itu dimulai, Jackson
Jackson. Michael Jackson meninggal dunia pada 25 Juni 2009. Dan film ini turut tercatat sebagai film konser dan dokumenter terlaris dalam sejarah perfilman. Di sisi juga berisi gambaran tentang Michael Jackson yang berlatih menari dan mengarahkan timnya, juga termasuk tambahan cuplikan di balik layar ketika audisi penari dan memilih desain kostum. Dan dokumenter ini telah bisa kamu saksikan di layanan streaming Netflix, yes, Smartisan. Dan selanjutnya yang kedua ada The Rolling Stones, Ole Ole Ole. Jadi film dokumenter ini mengikuti tour The Rolling Stones pada 2016 melalui 10 kota di Amerika Latin, yang mana film ini juga menggabungkan pertunjukan live mereka yang menggambarkan dari seluruh tour dan juga dari final tour bersejarah dengan sebagai band rock pertama yang tampil di Havana, Onana. Bukan ya, di Havana. Jadi di sisi lain film ini juga menyuguhkan keintiman dalam dunia The Rolling Stone sendiri. Dan dari Rolling Stone Ole 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 ini bisa kamu saksikan secara gratis. Secara iya gratis sih, tapi kamu harus berlangganan dulu, bayar juga ya di platform Netflix ya. Dan yang terakhir ada Taylor Swift Reputation Stadium Tour, yang mana film ini menampilkan pertunjukan penuh Taylor Swift dalam satu konser yang menjadi rangkaian Reputation Stadium Tour. Tour ini juga merupakan tour konser kelima dan untuk pertama kalinya seluruhnya digelar dalam kapasitas stadion. Wow, buset stadion tuh ya. Buset. Tour ini disaksikan 2.880.892 orang. Wow, dan menjadi tour Swift yang paling sukses sampai saat ini. Dan tour konser wanita terlaris ketiga sepanjang masa ya. Dan tur konser terlaris tertinggi di Amerika Serikat dan sejarah Amerika Utara. Buset, banyak banget ya pencapaiannya. Dan di sisi lain juga tur ini menerima pujian dari para kritikus yang umumnya menyebut sebagai tur terbaik 2018 dan tur terbaik Taylor Swift. Taylor Swift Reputation Stadium Tour juga seperti film dua lainnya ini bisa disaksikan secara streaming di platform Netflix. Jadi Smartisan, tunggu apa lagi buat kamu para penggemar Taylor Swift, The Rolling Stone dan juga Michael Jackson yang belum nonton filmnya? Ditonton aja ya kan. Enjoy your movie.